HTI dengerin gua. Kaum HTI dan Taliban macam lu yang suka provokasi Indonesia ini yang harusnya dideportasi. Umat Islam aman-aman aja kok. Gak usah ribet deh. Lu kagak laku ya. Gua tahu emang biasanya yang laku tuh yang jualan-jualan. Oh gua mau alaf terus jadi ustadz. Ya lu kagak usah ikut-ikutan HTI. Lu bilang datang ke kampung orang apaan? Orang Indonesia dulu agama animisme, dinamisme Hindu. Kalau lu bilang jangan macem-macem di kampung orang, ya Islam, Kristen, Katolik semuanya tamu. 3 agama Abrahamik ini tuh semuanya tamu di Indonesia. Mungkin lu kebanyakan doa sama kebanyakan provokasi sampai nggak sempet mikir. Karena 3-3-nya tamu, 3-3-nya nggak bisa seenaknya. Apa bilangnya mayoritas? Nggak bisa kayak gitu. Mikir. Lu mau puasa minta orang restoran tutup restoran. Lu minta jangan lakukan kekerasan seksual, lu minta perempuan lain suruh tutup sampai semuanya lu tutup. Sekarang paus datang iman lu langsung goyah, padahal pakaian lu udah kayak gitu, lu udah pakai peci, sini lu udah hitam. Bro, jangan kayak gitulah. Malu agama lu, sedikit lu goyah, iman lu malu. Jangan lu jadi pemimpin agama kalau iman lu sendiri belum kuat. Lihat apa sedikit goyah ya. Labi walibni waruhil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa Putra dan Rohul Kudus ketiganya ngesa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Mari kita cerdaskan kembali orang-orang yang bersumbu pendek, yang merasa dirinya paling benar dan paling hebat ketika mengandalkan mayoritas. Kita lihat dulu komentar berikut, kita lihat apa yang mereka tanggapi, baru kita berikan beberapa tanggapan di belakang. Jangan skip, semoga mendapatkan ilmu yang baik demi bangsa ini, demi keberagaman. Ini dia videonya. Kedatangan Paus Fransiskus itu meresahkan. Waduh, jadi awalnya itu ada seorang ustadz yang mengkritik lewat YouTube-nya soal azan yang pengen diganti sama running text karena semua stasiun TV akan menyiarkan misa di GBK kemarin. Dia bilang, kok paus yang datang malah tuan rumah yang diatur, padahal kan 90% dari masyarakat Indonesia ini beragama Islam. Jadi menurut dia, mestinya misanya itu digelar di jam 8:30 malam aja. Dan karena menurut dia itu meresahkan, seharusnya Paus Fransiskus itu ya dideportasi aja. Jangankan yang agamanya Katolik ya yang ngerasa marah, gua aja yang Islam ngedenger statement ustadz itu kayak aneh aja sih. Emangnya acara misa akbar kayak gitu tiap hari? Kagak kan? Masa iya sehari doang bertoleransi buat saudara-saudara kita aja nggak bisa? Sehari doang loh. Lagian kan yang diganti itu cuma yang di TV, yang di masjid ya tetap masih boleh azan kan? Sebenarnya siapa sih yang ngerasa resah? Kayaknya nggak ada dah. Apa ada yang ngerasa resah? Soalnya gua ini muslim tapi ya nggak ngerasa resah sama sekali. Masa iya kayak gitu doang resah? Itu mah namanya imannya nggak kuat dong. Waduh. Jadi ada satu pemuka agama yang gue nggak tahu dia nih ngerasa terancam atau ngerasa risih karena ada pemuka agama lain yang datang ke sini gitu. Maksud gue, kalau iman lo emang kuat, mau ada 100 pemuka agama lain datengin lo juga, lo harusnya biasa aja, santai. Nah lo nih aku tertarik buat login ke sebelah apa gimana sih Pak? Gak ngerti gue. Elah. Astagfirullahaladzim, Ustadz apaan lu ngomong kayak gitu? Ini meresahkan banget nih guys. Dan ternyata ini adalah Ustadz anak-anak Abah. Dia setelah gue cari tahu ini akun dia, dan seperti dugaan kita, ya pastilah ada Abah. Ini Ustadz memang lain gitu, malah memprovokasi umat. Sama aja tuh sama si Burkun. Nih kalian lihat nih, kata-katanya tuh ngeri banget kayak gini Ustadz. Jujur nih, ketika gue tahu Paus bakal datang ke Indonesia, sebenarnya gue takutnya bukan karena gue yang iman atau bagaimana, tapi orang-orang kayak gini. Gue takut nanti Paus nape-nape yang kena juga umat Islam. Ini contohnya udah begini nih. Ustadz apaan lo kayak gitu? Terbukti ya guys, yang mau puluhan kali kau ke tanah suci, mau ratusan kali kau hatam Al-Quran, mau ribuan kali kau sujud sampai berbekas jidat kau ini ya, itu semua sama sekali nggak membuktikan mereka ini mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Seorang ustadz ngomong kayak gini, kalau umat terprovokasi bagaimana? Dan ini tuh memang salah satu campaign dari kelompok-kelompok mereka ini. Ya Pak Ustadz, yang gue dengar dari ceramah-ceramah ustadz-ustadz yang bener nggak seperti Anda ini, bukankah Allah lebih mencintai rintih tangis pendosa yang bertaubat daripada ahli ibadah yang merasa lebih baik daripada pendosa? Inilah orangnya.
Aduh Pak, makanya kalau punya iman itu jangan setipis tisu, ya kan? Baru didatengin sama Paus Fransiskus ke Indonesia aja udah kejang-kejang bilangnya kalau misalkan beliau itu meresahkan. Justru Bapak yang meresahkan, ya. Yang Bapak bilang kalau Paus Fransiskus itu tidak cocok untuk berbicara di Masjid Istiqlal. Emang Bapak yang punya Masjid Istiqlal? Hah? Emang Bapak yang mengatur semuanya? No, ya. Yang punya Masjid Istiqlal aja menerima dengan baik. Kok Bapak yang panas? Kok Bapak yang sewot malah ngajarin orang untuk membenci dan untuk mendeportasi malah. Bapak belajar lagi deh Pak, lakum dinukum waliyadin deh Pak, ya. Ustadz macam apa ini? Nggak mau dipandang sebelah mata dengan orang-orang, tapi kelakuan Bapak begini, mulut Bapak begini, bahaya banget, ya. Justru dengan kelakuan Bapak kayak gini, Islam waras malah sama aja dipandang sebelah mata, padahal mereka nggak kayak Bapak tuh cuma oknum, ya. Jangan salahin Pak orang-orang ntar memandang agama Islam itu dengan sebelah mata lah. Pelakunya begini, nggak ada Paus Fransiskus itu datang dengan meresahkan. 3 hari doang dia di Indonesia, Bapak berkor-kor begini, apalagi dia 3 minggu. 3 hari aja Bapak udah kejang-kejang. Aduh Pak. Istighfar Pak 1000 kali kalau perlu, ya. Punya mulut jahat banget, ya. Main usir-usir orang, main deportasi orang segala macam. Istighfar Pak, istighfar. Ustadz Alfian yang mana sih, bingung deh gue. Sampai gue kepo, akhirnya gue tontonin lah tuh kan videonya Ustadz Alfian yang lagi viral. Yang ini bukan, gue nggak ada pendapat say, gue takut salah ngomong. Tapi tadi kata Ustadz Alfian menimbulkan keresahan-keresahan yang mana Pak Ustadz? Maksudnya keresahan gara-gara Bapak Suci Paus Fransiskus itu datang ke Indonesia gitu. Keresahan dari mana Pak Ustadz? Nggak ada yang resah, nggak ada yang resah, itu perasaan Bapak Ustadz aja kayaknya deh. Nih saudara-saudara muslim gue aja yang komen kayak gini, maaf ya Pak, yang beragama Islam aja mereka terharu bela-belain panas-panasan. Saya muslim tapi saya nggak resah dan nggak terasa terganggu. Saya umat muslim, lihatnya damai, toleransi, indah. Saya muslim ikut terharu, bahagia walaupun lewat TikTok. Saya muslim nggak merasa diresahkan, bahkan terharu banget. Terus siapa yang resah Pak Ustadz? Gue sampai bingung deh, apa yang diresahin? Yang resah siapa? Apa yang diresahkan? Orang imam besar, tokoh-tokoh agama terkenal, habib-habib terkenal, itu nongol ngobrol sama Paus Fransiskus. Kenapa Bapak Ustadz doang yang resah? Gue bingung deh. Malah gue resah kalau Bapak Ustadz ngomong kayak gini. Bukan? Takut gitu, malah gue gitu yang jadi resah sekarang kan. Tapi yaudah deh, daripada ntar nilai gue lagi kan gue harus kasihani lah. Bukan kasihani, salah lagi. Ntar gue di komen lagi tuh kan sama konten gue yang kemarin. Kasihilah sesamamu manusia. God bless you Pak Ustadz. Sarangnya. Kambing HTI, dengerin gua. Kaum HTI dan Taliban macam lu yang suka provokasi Indonesia ini yang harusnya dideportasi. Umat Islam aman-aman aja kok. Gak usah ribet deh. Lu kagak laku ya. Gua tahu emang biasanya yang laku tuh yang jualan-jualan. Oh gua mau alaf terus jadi ustadz. Ya lu kagak usah ikut-ikutan HTI. Lu bilang datang ke kampung orang apaan? Orang Indonesia dulu agama animisme, dinamisme, Hindu. Kalau lu bilang jangan macem-macem di kampung orang, ya Islam, Kristen, Katolik semuanya tamu cok. 3 agama Abrahamik ini tuh semuanya tamu di Indonesia. Mungkin lu kebanyakan doa sama kebanyakan provokasi sampai nggak sempet mikir. Karena 3-3-nya tamu, 3-3-nya nggak bisa seenaknya. Apa bilangnya mayoritas? Nggak bisa kayak gitu. Mikir. Lu mau puasa minta orang restoran tutup restoran. Lu minta jangan lakukan kekerasan seksual, lu minta perempuan lain suruh tutup sampai semuanya lu tutup. Sekarang Paus datang, iman lu langsung goyah. Padahal pakaian lu udah kayak gitu, lu udah pakai peci, sini lu udah hitam. Bro, jangan kayak gitulah. Malu agama lu, sedikit-sedikit lu goyah iman lu, malu. Jangan lu jadi pemimpin agama kalau iman lu sendiri belum kuat. Lihat apa sedikit goyah ya. Terima kasih Indonesia, terima kasih Jakarta yang sudah mengawal misa umat Katolik bersama dengan Bapak Paus Fransiskus dengan aman, damai, tentram, dan sukacita. Dan Indonesia banget, gambaran seorang ibu berjilbab membagikan minuman kepada umat Katolik yang sedang menanti Bapak Paus lewat. Itu sangat mengharukan. Juga ternyata tim kebersihan dan tim pengamanan di Istora atau di GBK ternyata banyak juga umat muslim. Jelas ya,
kita bangsa Indonesia tidak bisa dipecah belah urusan agama. Ada sih yang masih ngebecandain, bedanya ikan paus sama bapak paus suci itu apa? Hai, kamu mainnya jauhan dikit, jangan cuma di sekitar rumah aja, supaya mata kamu lebih jembar melihat dunia. Dan kalau mau ngelucu, kamu bisa menemukan topik lain yang lebih lucu. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan ya, teman-teman sudah tahu berita itu viral ya, dengan kehadiran Paus Fransiskus ke Indonesia sebagai tamu negara. Harusnya hal itu dapat dihargai dengan baik. Dan terima kasih buat Indonesia yang memberikan waktu, yang memberikan kesempatan bagi Paus. Sebenarnya saya bukan penggemar Paus ya, saya bukan penggemar Paus juga gitu ya, tapi yang namanya kita berdiri berdasarkan banyak agama, menghormati dan lain sebagainya, ya wajar kita harus menghormati siapapun begitu. Tetapi yang anehnya adalah teman-teman, bagaimana orang-orang yang seperti Ustadz Alfian, ya ternyata dia pentolan ya, pentolan pendukung HTI, bahkan dari keterangan tadi pernah ditangkap rupanya. Ya ampun, pantasan lah komentarnya itu begitu sinis, komentarnya itu begitu mengerikan, komentarnya itu begitu membuat kisru, menuduh kedatangan Paus itu membuat kegaduhan. Tetapi justru komentarnya itu bikin gaduh, bikin perasaan tidak damai begitu ya. Kok ada orang yang beragama seperti ini, komentarnya itu tidak berbobot ya. Ya saya bilang pantas lah. Kenapa pantas? Yang dia pendukung pentol HTI yang sudah dibubarkan oleh ormas yang di bangsa ini. Ya wajar dia tidak suka, wajar dia mengatakan sesuatu yang berlawanan dengan ideologinya dia gitu. Ideologinya dia. Ya kasihan, karena masih orang seperti ini berkeliaran ya. Memang HTI sudah dibubarkan begitu, tapi ideologi itu masih tertanam di otak-otak seperti Ustadz Alfian Tanjung ini gitu. Mungkin pemerintah harus segera ya membereskan orang seperti ini, karena ini bibit perpecahan, ini bibit kerusakan di tengah-tengah bangsa ini. Ya saya bilang kerusakan karena apa? Paus itu tamu negara, dan di Indonesia ini dihuni beragam agama. Kamu harus paham itu. Kalau Indonesia ini dihuni Islam oke, terserahmu. Tapi karena Indonesia ini dihuni oleh beragam agama, tolerannya luar biasa, majemuknya luar biasa, kata-katamu itu melukai sebagai seorang ustadz yang menyandang gelar ustadz yang harus diteladani, tetapi justru memberikan pernyataan-pernyataan kegaduhan yang sama sekali tidak menghormati agama lain. Oke, yang lain-lainnya saya tidak terlalu bermasalahkan begitu ya. Kalau dia harus berkunjung ke Masjid Istiqlal gitu ya, atau memberikan ceramah di sana gitu, ya itu memang urusan pihak masjid begitu. Urusan pihak masjid ya. Kalau misalnya ini akhirnya membuka ruang untuk berdialog, ya yang sangat bagus. Tapi kalau kalian keberatan dengan dia berceramah atau menyampaikan kata-kata di Masjid Istiqlal yang notabene itu masjid Islam, saya tidak mengambil urusan, maksudnya itu urusan pihak dari pengurus masjid. Sampai di sini mestinya kalian paham begitu ya. Tapi yang disayangkan adalah orang ini, si Alfian ini bangga sekali, dia merasa apa ya, mayoritas lo gini ya. Terus lu mau apa? Kamu itu mau apa? Bangsa ini mau kamu buat menjadi negara Islam yang hanya bisa dikunjungi oleh orang-orang Islam atau yang berdiri cuma agama Islam, begitu? Sungguh sangat kanak-kanak cara berpikirmu. Ini berbahaya sekali. Ya ternyata dari keterangan tadi ya dia pernah dipenjara. Ya mungkin ideologinya belum beres begitu ya. Teman-teman, saya ngomong begini ya harus kita bereskan memang, karena saya lebih setuju bangsa ini aman, tentram, bersih dari ideologi cara berpikir yang sempit seperti mereka ini. Ya kasihan kalau masih ada orang-orang seperti ini di bangsa ini. Kasihan sekali. Semoga apa yang disampaikannya itu segera diresponi, karena itu bikin gaduh. Paus dipuji banyak orang datangnya. Dipuji dalam arti dia semangat, rendah hati, tidak pamer kekayaan dan lain sebagainya. Tapi justru orang ini membuat
fitnahan bahwa Paus datang bikin gaduh. Kamu yang bikin gaduh, komentarmu begitu ya. Oke, teman-teman, lebih baik Indonesia aman, tentram, berbanyak agama, majemuk terpelihara, lalu disingkirkanlah orang-orang seperti pemikiran-pemikiran yang dilakukan oleh Ustadz Alfian ini. Sangat disayangkan sekali. Tak perlu kepanasan. Silakan Anda berpikir, karena bangsa ini butuh keselamatan, butuh kedamaian, dan dijauhkan dari orang-orang yang berpikir sempit seperti Ustadz Alfian ini. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.